Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW seorang guru yang baik, bahkan dia yang terbaik. Kadang beliau SAW memberikan gambaran sesuatu dengan permisal untuk memudahkan dipahami. Contohnya Nabi SAW menggambarkan di sini Islam itu seperti warna yang putih. Apa ya? Putih itu apa misalnya? Tembok yang dicat putih bersih, tidak ada hitam sama sekali, tidak ada noda, titik-titik hitam sama sekali, dan dia terang. Ya, bahkan malam dan siang tidak berubah, seperti itu, tetap. Di situ menunjukkan bahwa Islam itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, karena wahyunya tetap, yaitu Al-Quran dan hadis. Sumbernya jelas, Al-Quran dan hadis. Nah, itulah Islam yang diajarkan Nabi di awal. Ya, sebagaimana perumpamaan misalnya sesuatu yang bening itu seperti air ya. Air itu kalau berada di sumbernya, di batu sana, di puncak gunung sana, itu bening sekali. Namun apa yang terjadi ketika air itu sudah melewati kota Batu, kemudian ke Malang, bercampur dengan kotoran, karena hampir semua rumah sekarang itu pembuangannya dari kamar mandi itu semuanya ke sungai. Apa yang terjadi di Sungai Berantas itu, Bu? Bagaimana warnanya? Apakah masih bening? Tidak. Ya. Jadi kalau ingin mencari air yang bening dan higienis dan bersih, itu ya di hulu, bukan di hilir. Begitu pula kalau ingin mengetahui Islam yang bersih, murni, itu ya yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, tidak ada tercampur dengan bid'ah-bid'ah, tidak tercampur dengan tambahan-tambahan pikiran manusia. Itulah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah Islam yang benar. Kemudian kata Nabi SAW, tidak ada yang menyimpang dari Islam yang murni itu, yang bening dan putih itu, kecuali dia akan binasa. Dalam sebuah keterangan, para ulama mengatakan begini, ada riwayat lain bahwa nanti itu Islam akan kembali asing. Ini karena sudah pernah dibahas. Ya, ketika orang-orang mengamalkan Islam yang benar, karena warna putih dari itu sudah berubah menjadi hitam, kecuali ada sedikit nokta putih di warna hitam itu, sehingga yang putih-putih satu titik-titik itu dianggap aneh, karena orang sudah pada hitam semua. Ya, ketika orang sudah jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan mereka bikin-bikin sendiri, mengarang-arang sendiri dengan bid'ah yang mereka karang-karang, maka ketika ada orang menyuruh kepada sunnah, mengajarkan kepada sunnah yang itu adalah putih dan terang, maka diingkari oleh yang hitam tadi. Kata Rasulullah, Islam itu al-Islam bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing, dan Islam ini akan kembali asing. Iya, karena waktu pertama kali datang, masyarakat waktu itu rata-rata menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Nabi Isa, itu Nasrani.
Mereka juga menyembah Maryam. Kemudian Yahudi menyembah Uzair, seorang nabi. Kemudian Quraisy, kafir Quraisy dan bangsa Arab, rata-rata mereka menyembah berhala. Banyak sekali berhala. Apakah itu batu, apakah itu patung, apakah itu pohon, apakah itu yang lain, makanan, ya. Nah, selain bangsa Arab dan Yahudi dan Nasara, yaitu bangsa Ajam non Arab, itu ada yang mengikuti Yahudi, ada yang mengikuti Nasrani, ada yang mengikuti penyembahan berhala. Ketika Nabi SAW datang dan mengajak manusia kepada tauhid, maka Nabi dianggap aneh. Orang pada menyembah patung dan berhala, Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid. Maka diperangi Rasulullah SAW oleh kaumnya, yaitu Quraisy, sampai terjadi perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Tarik, Khandaq dan lain-lain. Ya, akhirnya Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, wa sayaudu ghariba, dan Islam ini akan kembali asing. Islam ini akan kembali asing. Kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Islam keseluruhan atau sebagiannya, sehingga ketika ada orang mengajak kepada Islam yang murni, maka ditentang sama kaum muslimin sendiri. Ustaz. Baik, hadis berikutnya yang ke-60 dari Amr bin Surah. Qala waqafa alayya Abdullah bin Mas'ud wa ana aqus. Qala ya Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah aw innaka la ahda min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Laqad ra'aytum dhafartu 'anni hatta ra'aytu makani rafiyah. Ini hadis sahih li ghairihi mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud. Penulis rahimahullah berkata dengan kalau penulis yang pertama itu dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'i yang bernama Amr bin Zurah. Dia seorang tabi'i namanya Amr bin Zurah. Dia berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapanku dan saya sedang bercerita. Biasanya para tukang cerita itu dia pandai retorika, tapi dia tidak pakai dalil. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu SAW, sahabat Nabi SAW ini berkata, wahai Amr, kamu telah mengada-ngada sebuah bid'ah yang sesat. Apakah kamu lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad dan sahabatnya? Ya, maka orang-orang meninggalkan diriku, ini meninggalkan Amr bin Zurah, sehingga tidak ada seorang pun yang duduk denganku. Yang dulu ya. Iya, faedah daripada hadis ini bahwasanya apabila sunnah itu disampaikan, maka bid'ah itu akan pergi. Kalau boleh diumpamakan seperti cahaya, lilin, atau yang lain, pokoknya cahaya. Apabila dalam ruangan yang gelap gulita, maka dinyalakan lilin, maka kegelapan itu akan pergi. Terbitlah terang. Dahulu ada buku namanya Habis Gelap Terbitlah Terang, gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ada cahaya. Begitu pula apabila disampaikan saja kebenaran sunnah ini di tengah komunitas beda,
Memang kadang-kadang mereka nggak terima dan marah-marah, ya. Tapi kalau sabar, insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau berdiri di hadapan orang yang berbuat bid'ah itu, bercerita dan menyampaikan cerita-cerita karangan-karangan, maka langsung hak itu yang duduk di sekitar situ pergi semua, meninggalkan orang. Bagaimana wibawanya seorang Ibnu Mas'ud, sangat berwibawa, sahabat. Bagaimana dia menyampaikan satu kalimat sempurna. Apakah kamu telah berbuat bid'ah, mengarang-arang bid'ah yang sesat? Dan apakah kamu lebih pintar dari Nabi dan para sahabat? Langsung bubar pengajian. Pengajian bid'ah itu bubar. Itu dibibuskan. Maka benar apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudhirahu 'ala ad-din kulli. Bahwasanya Allah mengutus Nabi itu agar Allah Azza wa Jalla mengalahkan semua agama. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan agama ini, semuanya dia, semuanya mengurus dirinya sendiri, tidak ada yang menyampaikan ilmu agama ini, Quran dan hadis. Apakah kebatilan itu bisa dikalahkan dengan buku-buku yang ada di perpustakaan? Tidak bisa, karena buku-buku tidak bisa bicara. Ketika misalnya di perpustakaan Islam tiba-tiba ada orang mengarang hadis palsu, apakah buku-buku itu akan membantah dia? Tidak. Tapi begitu ada seorang di situ yang membaca buku sunnah dan membantah orang yang mengarang hadis palsu itu, maka disitulah pembelaan terhadap Islam itu ada. Alhamdulillah, kita ini alhamdulillah keturunan dari kerajaan Kenaro dan Gajayana. Iya kan? Arema. Dulu Arema itu agamanya Kenaro itu apa? Hindu. Endedes. Suaminya, istrinya apa? Istrinya Kenaro itu apa agamanya? Hindu, sama dengan suaminya. Alhamdulillah, dalam buku Wali Songo karya Ustaz Zainal Abidin, ibu-ibu bisa beli buku itu bagus kan. Dia melakukan penelitian itu sampai ke Belanda, karena ada manuskrip Wali Songo itu dibawa sama penjajah Belanda. Iya, manuskripnya Wali Songo itu ada di Belanda, bayangkan coba. Maka beliau sampai meminta kerjasama dengan penerjemah dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu rujukan dia. Maka alhamdulillah Indonesia ini salah satu negara wilayah yang didatangi oleh para pendakwah dari zaman sahabat masih hidup. Iya, dari zamannya Ali bin Abi Thalib dikirim para pendakwah sampai ke Cirebon. Wallah alam apakah Sunan Gunung Jati yang makamnya ada di Cirebon itu adalah dia seorang tabi'in? Allah Pak. Jadi semenjak zaman sahabat, kemudian Khilafah Umayyah, Abbasiyah, itu dikirim para pendakwah. Salah satunya misalnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu dari Palestina, dari bangsa Arab itu. Kenapa kok dinamakan Sunan Kudus? Ya, dia dari Al-Quds, maka dia dinamakan Sunan Kudus. Kotanya juga dinamakan apa? Kudus, dari Al-Quds. Nah, salah satu dari murid mereka datang ke Bulawang, menikah dengan salah seorang gadis di Bulawang. Salah satu cicitnya itu saya. Alhamdulillah. Jadi dari Pantura
yang sudah masuk Islam itu kan kebanyakan sunan-sunan itu meninggal di daerah Pantura. Itu mereka datang ke murid-muridnya datang ke selatan Jawa Selatan. Alhamdulillah, itu masuk ibu-ibu, ya kan? Sekali-kali ibu-ibu tanya-tanya nasabnya siapa, apa itu kakeknya itu apa namanya itu ya, nenek moyang lah. Nah, dari situ bisa kita mengetahui sampai di mana kakek kita yang muslim. Nah, itu. Baik. Kemudian bab berikutnya at-targhib bil bada' bil khair. Istighfar bih. At-tarhib bil bada' bil syarr. Wa istighfar bih. Ya Bu, sekarang bab baru ya. Bab anjuran untuk mengawali, merintis kebaikan untuk diteladani oleh orang di sekitarnya, dan peringatan, ancaman merintis dan mengawali kepada keburukan karena dikhawatirkan akan diikuti orang lain. Itulah bab kita sekarang. Berkata penulis rahimahullah Al-Jarir radhiyallahu anhu qala kunna fi sadri nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, kami pernah berada di pagi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah itu bukan hanya waktu habis sholat, bukan hanya menyampaikan Islam selesai sholat, tapi Rasulullah SAW kadang di pagi hari, kadang di malam hari itu bersama sahabat, kadang bersama keluarganya, dan keluarganya itu menyampaikan hadis Nabi kepada sahabat yang lain. Kami pernah berada di pagi hari bersama Rasulullah SAW. Faja'ahu qawmun ura mujtabin nimar al-abu al-abad mutaqallid as-suyuf ammanuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar. Tiba-tiba datang satu kaum itu berpakaian tapi telanjang, nampak aurat. Berpakaian tapi apa? Telanjang. Maksudnya apa? Bolong-bolong, kainnya itu loh, bolong-bolong. Kaum yang miskin, dan mereka hanya menutupi auratnya seadanya. Kadang-kadang nampak auratnya. Dan mereka membawa pedang. Kebanyakan dari mereka adalah dari Mudhar, dari suku Mudhar, kabilah Mudhar. Bahkan mereka semuanya dari Mudhar. Maka Rasulullah wajahnya sedih, berubah wajahnya. Sama ala wajhu Rasulullah, maka wajah Nabi berubah menjadi sedih karena melihat mereka rombongan itu miskin. Maka Nabi masuk rumahnya masuk. Kharaja, kemudian Nabi keluar dari rumahnya. Fa'amara Bilal fa'udzin, maka Bilal disuruh untuk azan dan qomat. Yakni waktu itu sudah masuk zuhur, maka qomatlah dan sholat zuhur. Ini dalam riwayat Muslim disebutkan di bawah ini catatan kaki, itu sholat zuhur. Thumma khattaba, selesai salat maka Nabi berpidato. Faqala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Ya, Allah itu menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu siapa? Adam, Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa, pakai hak, Hawa,
Jadi tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkok. Makanya tulang rusuknya laki-laki itu patah sebelah sini. Dua-dua. Kalau ibu saya nggak tahu, saya belum pernah ngecek. Iya, iya benar, saya belum pernah ngecek. Walaupun sudah punya istri. Iya. Terus, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah membanyakkan keturunan dari Adam dan Hawa, anak laki dan perempuan yang banyak. Sebutkan dalam tafsir bahwa anaknya Nabi Adam itu selalu kembar, laki perempuan. Kemudian laki perempuan ini dan adik-adiknya laki perempuan, maka dibolehkan untuk menikah silang. Yang kakak menikah sama adiknya yang perempuan tuh, begitulah seterusnya. Adiknya yang laki-laki itu menikah sama kakaknya yang perempuan. Pokoknya silang-silang begitu, tidak boleh menikahi sesama kembarannya. Begitu dalam tafsir. Maka lahirlah keturunan yang sangat banyak, laki dan perempuan. Di situ menunjukkan bahwa seluruh manusia itu sebenarnya saudara. Karena bapak ibunya Nabi Adam dan Hawa sama. Bapak ibunya sama. Singkat cerita, ketika di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia akan dimusnahkan kecuali yang ada di kapal itu ya. Kita semua ini, bangsa Asia, Afrika, Arab, Eropa, ya, itu semua adalah keturunan dari 3 anaknya Nabi Nuh. 3 anaknya Nabi Nuh, laki-laki. Anak lakinya ada 4. Yang satu belehar ya, karena ikut kafir. Tapi yang 3 ini muslim. Dan 3 inilah apa namanya? Dari 3 anak laki-lakinya Nabi Nuh ini lahirlah seluruh manusia berikut. Ada pun di perahu itu meninggal semua, tidak berlanjut nasab keturunan. Begitu kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah yang kalian dengan menyebut namanya kalian saling meminta. Dahulu bangsa Arab kalau mereka saling minta sama mereka, saling membutuhkan apa gitu ya, maka mereka menyebut dengan nama Allah, saya meminta kepadamu untuk memberi saya ini. Wal arham. Dan adalah kalian menyambung silaturahmi. Ini berbuat baik kepada manusia karena kalian itu sebenarnya adalah saudara, terutama kepada kerabat dekat. Setelah itu yang jauh. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian semua. Setelah itu Nabi SAW bacakan ayat dalam surat Al-Hasyr yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, yakni wahai kaum muslimin, mukminin, takutlah kalian kepada Allah dan setiap orang melihat apa yang dia amalkan untuk menghadapi hari kiamat. Ini apakah amalnya sudah cukup? Bagaimana dengan dosa-dosanya? Apakah dia sudah bertobat? Ini masing-masing dalam melihat dirinya masing-masing. Karena nanti amal saleh dan dosa itu ditimbang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian amalkan semua. Maka orang-orang tasaddaqa rajulun min dinar, ada yang bersedekah dengan uang emas, dinar, kepingan emas.
Jadi dahulu itu orang berjual beli dengan bayarnya pakai uang emas, itu namanya dinar. Min dirhamin, ada yang bersedekah dengan apa? Uang perak, dirham. Min taubin, ada yang bersedekah dengan bajunya atau kain yang dia miliki untuk diberikan kepada kaum yang miskin tadi. Min sa'iburihi, ada yang berinfak, bersedekah satu sa' itu 5 kilo, kurang lebih 5 kilo gandum ya. Min sa'id tamari, ada yang 5 kilo bersedekah 5 kilo kurma, karena zakat itu nisfu sa' itu separuh sa' itu 2,5 kilo kurang lebih. Atau qala walau bisyiki tamrah, ada lagi yang bersedekah separuh dari 1 biji kurma. Jadi separuhnya dia makan, 1 biji itulah kurma, separuhnya dimakan sama dia, separuhnya disedekahkan. Ya, karena ada hadis ittaqun nar walau bisyiki tamrah, takutlah kamu dengan api neraka walaupun bersedekah dengan separuh dari 1 biji kurma. Qala faja'a rajul min al-ansar bi surratin kanat kaffuhu ta'jizu anha. Datanglah seorang dari Ansar dengan membawa 1 keranjang yang dia bawa saking beratnya hampir dia tidak sanggup membawanya. Keranjang penuh dengan makanan. Balqad ajazat, bahkan dia sudah nggak sanggup. Ini keranjang itu ketika dia bawa beberapa langkah dia nggak kuat, terus dibawa lagi. Tsumma tataba'an nasu, kemudian orang-orang mengikuti sedekah antara itu qaumaini ta'amin wa thiyabin, sehingga terkumpul 2 wadah besar, 2 tempat, satunya berisi makanan, yang satunya pakaian. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahallal, sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, berseri-seri, ka'annahu mudhibah, seperti cahaya, sebuah cahaya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna bil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam, menghidupkan sunnah yang bagus dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan ganjaran plus wa ajru man amila biha, plus dia mendapatkan pahala orang-orang yang meniru dia min ba'di, yang datang setelahnya, karena dia mempelopori kebaikan. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dia mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun. Jadi Allah tidak mengurangi pahala muridnya sedikit pun. Iya, contohnya begini, misalnya ada orang seorang guru baca Quran, dia punya murid itu anak-anak itu TK SD itu, dari mulai nol diajari alif bata. Sekarang metode baca Quran banyak sekali, diajari satu persatu dengan sabar sama ustadzah itu, ya, sampai dia bisa baca Quran. Saya jadi teringat guru saya pertama dulu. Kalau saya manggilnya Ustadz Bajubir di Tongan. Sudah lama meninggal beliau, rahimahullah. Beliau itu kalau ngajar bawa penjalit rotan, penjalit. Ya, saya pernah sekali dipukul sama dia, kakiku sakitnya. Ya, tapi dengan kedisiplinan seperti itu, murid-muridnya pintar baca Quran semua. Ya, saya masih ingat itu. Iya, ketika hataman Quran itu kita
membawa makanan untuk dibagi-bagi di situ. Makan nasi kuning buat apa itu? Kadang-kadang dulu itu bukan nasi kuning, tapi itu namanya jenang apa gitu. Ya itu sudah ya, dibagi-bagikan di situ, semuanya menikmati jenang apa. Karena apa? Khataman Quran. Begitu ibu-ibu sekalian. Ya, saya jadi teringat itu guru saya itu, guru yang pertama kali mengajari saya, Ali Bata. Semoga Allah beri dia pahala yang baik. Karena setiap huruf yang saya baca ini, baik Quran atau hadis, itu dia pertama kali dapat paham. Begitu pula orang tua saya, bapak saya juga ngajar. Saya masih ingat. Bahkan kasetnya itu kita diajari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Ya. Jadi guru yang pertama kali mengajarkan itu dia dapat gajar. Coba gimana ya pahalanya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu ngarang buku Sahih Bukhari. Kitab itu dikaji oleh seluruh kaum muslimin. Para ulama dan kaum muslimin mereka mengkaji Sahih Bukhari. Bahkan kalau ibu baca Arba'in Nawawi, di situ pasti ada diriwayatkan Bukhari. Imam Nawawi ngambil dari Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Sekarang tahun berapa ya? Hijriah 1440. Tiga. Kalian 1443. Wah, gimana nih ibu nggak apa ini? Mau 4. Tahun Hijriah nggak apa sudah, ya? Nah, berarti kira-kira berapa abad yang lalu Imam Bukhari wafat? 12 abad lebih, 12 abad. Tapi beliau dikuburnya masih mendapatkan kiriman pahala karena bukunya itu Sahih Bukhari itu dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Persis seperti orang yang pensiun, tiap bulan dapat apa? Fulus. Ibu ada nggak di sini yang pensiun dan suaminya? Ada. Nah, itu ibu dapat uang pensiun kan? Walaupun suaminya udah meninggal kan? Nah, itu suami ibu dapat pahala itu. Karena dengan sebab suami itu yang pensiunan itu, ibu dapat nafkah. Jadi suami ibu masih dapat pahala, seolah-olah dengan sebab dia atau dia seolah berinfak walaupun dia sudah meninggal. Maka doakanlah dia tiap hari ya. Maka suaminya itu didoakan tiap hari. Kenapa? Iya. Tes. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari pahalanya seperti itu. Makanya ada ulama mengatakan begini, qad yakunul jima'u fi lailatin a'dhamu ajran min ibadati alfi sanatin. Kadang suami istri yang jima satu malam, kemudian hamil istrinya dan melahirkan seorang anak yang bernama Imam Bukhari. Bapaknya kan namanya Ismail, Muhammad bin Ismail. Bapaknya Imam Bukhari itu namanya Ismail Ibn Ibrahim, Ibn Mughirah, Ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulah. Itulah nama Imam Bukhari, nama kakek. Nah, kadang jima satu malam, kemudian lahirlah anak 9 bulan berikutnya, kemudian anak itu menjadi ulama besar. Itu pahala bapaknya lebih banyak daripada beribadah sunnah selama 1000 tahun. 1000 tahun. Karena dengan didikan anak bapaknya itu, Imam Bukhari ini, Muhammad ini, akhirnya dia menjadi ulama besar.
Itu kalau dididik benar-benar. Tapi kalau dididik agak dididik sehingga menjadi Abu Jahal, lain lagi ceritanya. Ya, nah ini dia. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Dan barang siapa yang memberi contoh yang tidak baik dalam Islam, terus diikuti orang banyak, maka orang ini dapat dosa karena memberi contoh yang tidak baik, maksiat misalnya atau bid'ah, dan dia mendapatkan kiriman dosa-dosa dari murid-muridnya tanpa mengurangi dosa muridnya sedikit. Ada orang bu namanya Paulus. Siapa itu? Paulus ini Yahudi, tapi dia ngaku sebagai muridnya Nabi Isa. Dan dia yang merusak Injil. Oh, tahu buktinya? Lihat itu di Bible di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ya Injil itu. Di situ ada surat-suratnya Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Roma, surat Paulus kepada jemaat Korintius 1, surat Paulus kepada jemaat Korintius 2, surat Paulus kepada jemaat Galatia, dan seterusnya. Saya lihat itu di Bible, di bagian catatan halamannya itu bagian belakang, suratnya Paulus itu lebih dari 130 halaman. Bayangkan dosanya Paulus ini merusak kitab suci yang bernama apa? Injil. Paulus inilah yang mengajarkan kesyirikan, Trinitas, yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3, terdiri dari 3, yaitu Bapa, Ibu, dan Anak. Nah, ini syirik. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia bahwa dia Allah itu satu, bukan 2, bukan 3. Dan dia Allah itu lam yalid, tidak pernah melahirkan anak, walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Sekarang berapa pengikutnya Paulus? 2 miliar, 2,2 miliar manusia. Sekarang ini orang Nasrani jumlahnya berapa? 2, sekian M. Kata survei sensus PBB. Itu sekarang. Nah, bagaimana yang sebelum-sebelum? Dari mulai zamannya Paulus sampai hari ini, berapa miliar manusia disesatkan oleh orang namanya Paulus. Sampai tokoh Katolik zaman sekarang ini memakai gelarnya dia, Paulus, Yohanes, atau siapa itu, Paulus lagi, double Paulus. Berarti dia mengikuti Paulus, bukan mengikuti Nabi Isa. Berapa dosanya Paulus? Berbicara seenak tentang Allah, mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, ya, menyesatkan miliaran manusia semenjak zaman dia sampai hari ini dan sampai kiamat. Dan dia harus menanggung beban dosa miliaran manusia. Kesyirikan bukan dosa kecil, dosa besar, paling besar itu syirik. Itulah. Maka jangan meremehkan berbuat baik dan menyampaikan, walaupun dipandang orang remeh. Allah tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebaikan. Ada orang masuk surga, sebutkan Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, gara-gara apa? Memotong ranting pohon yang mengganggu orang lewat. Potong namanya.
sehingga orang bisa lewat dengan aman. Kata Rasulullah, Allah menerima amalnya dan Allah masukkan di dalam syurga. Ada wanita pelacur Bani Israel memberi minum anjing yang kehausan. Dia melihat anjing kehausan, haus sekali, menjulurkan lidahnya, maka dia ambil air minum, diberikan kepada anjing. Dalam satu riwayat, dia ngambilnya di sumur. Dengan apa? Dengan terompah sepatu dia. Setelah itu diminumkan begini, terus ambil lagi, diminumkan lagi, sampai tidak menjulurkan lidah. Kata Rasulullah SAW, syakarallahu laha wa ghafaraha wa adkhalaha al-jannah. Allah terima amal baik dan Allah ampuni dosanya. Dia pelacur, diampuni dosanya, taubat dia, dan dimasukkan dalam syurga. Ibu kan ada yang punya kucing kan? Ada yang suka kucing gak di rumah? Tiap hari ngasih makan tau? Nah itu ikhlaslah karena Allah. Barangkali itu menjadi sebab masuk syurga. Atau ngasih ayam, walaupun setelah itu disembelih. Lo kan halal. Bismillah, Allah Akbar, sembelih. Setelah dikasih jagung, besoknya disembelih. Ya. Atau dia punya hewan apa lagi? Burung apa ya? Burung berkutuk atau yang semisal. Jika kasih makan, kasih minum tiap hari. Coba kalau itu diluruskan niatnya dalam rangka mengharapkan ridha Allah, itu insya Allah dapat pahala besar. Nah kalau memberi minum anjing menjadi sebab wanita itu masuk surga, apalagi memberi minum manusia. Mana yang lebih mulia? Manusia atau hewan? Manusia. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, kalau orang wanita pelacur Bani Israel masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan, apalagi mengajarkan ilmu tauhid kepada manusia, yang mana ilmu tauhid itu jauh lebih mulia daripada air. Kalau dengan air dia bisa hilang dahaga, tapi dengan tauhid orang itu bisa mengenal hak Allah dan menjauhi syirik, sehingga dia akan bahagia dunia akhirat. Kalau orang minum hari ini minum, besok haus lagi kan? Tapi kalau tauhid itu diperlukan setiap detik. Dia harus ikhlas setiap saat mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Itulah tauhid. Dan dia menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Jelas tauhid lebih mulia daripada seteguk air. Maka jangan meremehkan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain dalam kebaikan. Seorang wallah kalau memahami bab ini, dia tidak akan menzalimi orang lain. Ada sebuah video, penggalan video itu saya terkesan sekali. Ada seorang sopir di Arab Saudi, sopir, tapi dia berjenggot, bertauhid. Mungkin dia ngaji juga. Dia itu ketika bawa mobil besar dia itu, hampir terjadi kecelakaan, hampir nabrak. Ada dalam tayangan videonya, saya lihat sendiri. Tapi diselamatkan oleh Allah. Dia langsung belok kiri, parking setir ke kiri. Kebetulan di sebelah kiri itu kosong, alhamdulillah, nggak ada orang. Tapi sempat tersenggol ujung kanan mobilnya, tersenggol. Mungkin di depannya itu ngerem mendadak atau belok mendadak. Apa yang dia lakukan tuh pertama kali? Ketika turun dari mobilnya, sujud syukur. Inilah keimanan. Kalau menghujam dalam hati, apapun yang terjadi, dia kaitkan dengan Allah. Ini takdir Allah.
ternyata dia masih selamat, walaupun ada tabrakan sedikit di sebelah kanannya, bagian depan. Sujud syukur. Orang-orang semua terharu lihat itu sampai truknya mau ditabrak itu turun sopirnya dan memeluk dia. Coba itu kalau diamalkan di Indonesia ya, kayaknya nggak ada yang namanya perkelahian itu di jalanan. Karena orang semua saling menghormati, saling menghargai. Ketika selamat dari tabrakan, maka disujud syukur. Coba kalau ada orang selamat dari tabrakan, sujud syukur, insya Allah nggak ada perkelahian. Tidak ada saling mendolimi. Yang namanya kecelakaan itu tidak sengaja, kecuali jika ada indikasi bahwa dia sengaja. Nampak di CCTV bahwa dia nabrak sengaja, ingin membunuh orang. Nah, kalau itu yang dia lakukan, itu kepolisian yang ngurus. Tapi kalau nggak sengaja, dan itulah yang banyak terjadi di jalanan, nggak perlu marah-marah. Namanya orang lengah di perjalanan, ya, kemudian dia terjatuh atau gara-gara dia belok mendadak, dia nabrak, itu maklumi saja karena di perjalanan orang semua pengen selamat. Tidak mungkin orang pengen celaka kan? Maka ya sudah dimaafkan saja. Ya kalau paling nuntut ya berapa itu? Bayar apa namanya? Uang perbaikan. Kalau masih ada garansi ya sudah bayar 300.000. Kan 300.000 uang perbaikan asuransi. Dan dia juga bayar 300.000. Udah sama-sama sudah. Ada garansi nggak? Ada. Ada garansi, ada. Ya sudah. Sama-sama kita menanggung 300.000. Itu kalau ada garansi. Jadi tidak perlu bertengkar, apalagi bunuh-bunuhan di jalan. Kita kembali kepada di sini, ibu sekalian. Yang dimaksud dengan sunnah yang baik di sini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun orang-orang sudah pada melupakan, tapi dia menghidupkan. Termasuk sedekah contohnya. Ketika Nabi menganjurkan orang untuk bersedekah, maka Nabi dapat paham. Karena mengajak orang lain untuk bersedekah dan orang lain ikut bersedekah. Begitu pula ibu-ibu sekalian. Kumpulan ini, kajian ini, kalau bisa ada semacam program itu diantaranya adalah sosial. Misalnya bekerja sama dengan Malang Mengaji, karena Malang Mengaji itu ada program sosial. Itu membantu sekarang ini fokusnya di Semeru. Maka ada semacam kepedulian grup-grup pengajian itu dengan orang-orang yang susah. Ya kita kembali kepada tadi itu wanita Bani Israel ini memberi minum anjing, bahkan dengan sebab itu, dan orang yang nyumbang itu sudah lupa, tapi itu Allah tidak lupa, tercatat itu. Dengan sebab itu Allah mengampuni dan merahmati. Ya, bagaimana Bu Tati atau Bu Lani? Jazakallah khair, Masya Allah, dia menyediakan rumahnya untuk ngaji. Jadi sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi, ya ada wanita yang minta ada pengajian di zaman Nabi, maka Nabi menyuruh mereka berkumpul di rumahnya, salah satu dari mereka. Mau ditambah satu lagi atau tanya jawab? Hah? Tambah satu lagi hadis yang ke-62 dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, berkata, "Sala rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amsaka al-qaum thumma inna rajulan aqahu fa a'ta al-qaum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana khairan istanna bih kana lahu ajruhu mithlu ujuri man tabi'ah
غير أن تنتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا استنى به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. Ini hadits hasan sahih dari Hudzaifah. Ini redaksinya agak berbeda sedikit. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang minta, mungkin dia miskin, minta di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan memang kondisinya dia kelaparan, miskin. Maka orang-orang tidak memberi, orang-orang kebanyakan tidak memberi dia. Tapi ada satu orang ngasih. Tak tahu ngasih uang atau ngasih makanan atau apa saja. Gara-gara satu orang ini memberi, maka para sahabat yang lainnya juga memberi. Maka Rasulullah menyatakan, barang siapa yang memberi contoh yang baik dan diikuti kebaikan dia itu, dia mendapatkan pahala. Ya, karena dia memberi contoh yang baik dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat keburukan dan diikuti orang banyak, maka dia dapat dosa dan dosa-dosa kiriman dari murid-muridnya tanpa mengurangi dosa-dosa muridnya sedikit. Ada satu contoh dalam bab ini, yaitu saya kasih contoh, ada satu teman saya. Dia ini bukan seorang talib ilmu yang mutamakkin, belajar bahasa Arab, tidak. Tapi Allah beri kepada dia rajin ngeser jadwal kajian ustaz-ustaz sunnah. Termasuk saya, dia set. Saya sampai baru tahu bahwa jadwal saya selama sebulan itu ada 26 majelis selama sebulan. Saya baru tahu dari dia. Tapi ada yang berulang-ulang, jadi ada satu kajian berulang-ulang. Yang lainnya itu sampai 50 lebih. Dan orangnya sudah meninggal, da'inya sudah meninggal, barusan meninggal yang kecelakaan itu. Atau tahu lah ya. Nah, kemudian dan ustaz-ustaz yang lain, saya tanya, berapa anggota grup WA-mu? Ini ada 3 grup, Ustaz. Satu grup berapa? 250 orang atau berapa? Bahkan lebih. Iya. Dan terus bertambah setiap hari yang ikut grup dia. Dia cuma ngeser aja jadwal kajian sunnah Semalang Raya. Dengan sebab dia, maka orang bisa tahu jadwal kajian di kota Malang. Coba dengan sebab dia itu, berapa orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ada satu orang tiba-tiba SMS saya, Ustaz jazakallah khair, saya dengan jadwal yang dibagikan itu saya ikut kajian antum dan saya jadi tahu sunnah. Saya gak kenal dia. Dan yang seperti itu banyak. Gara-gara di-share sama teman itu. Dia cuma pakai HP, mau tidur yang share-share malam-malam. Ada kajian besoknya, subuh atau maghrib. Bahkan ada yang pengajian itu dalam sehari ada seorang ustaz, itu dimakan sampai 6 kali. Dan 7 kali dalam sehari. Itu pahalanya berapa itu? Yang nge-share jadwal kajian. Diikuti oleh ribuan orang di Malang. Cuma itu deh. Dan dia hanya ikut kajian yang di satu masjid saja di kota Malang. Tidak mengikuti kajian yang lain di masjid, satu masjid itu aja. Subhanallah. Jangan meremehkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, karena walaupun kau berbuka berseri-seri ketika bertemu dengan teman.
Ya sampai di sini ibu, akhwat sekalian, jadi sampai hadis yang keberapa? 62. Dan saya minta ibu-ibu akhwat semua beli bukunya ya. Berapa harganya itu? Buku itu berapa? Berapa? 75. Murah itu. Lebih mahal jilbabnya ibu-ibu. Berapa harga jilbabnya? Ya kan? Allah 75 itu murah sekali. Jadi usahakan ibu-ibu semuanya pesan buku Sahih Targhib wa Tarhib. Insya. Silakan yang mau bertanya pakai mikrofon. Boleh tanya Pak Ustaz? Ini tidak ada kaitannya dengan hadis ini. Jadi adik saya sendiri itu keluar dari agama Islam. Adik kandung? Iya, adik kandung. Menjadi agama Buddha. Buddha? Iya. Masuk Buddha? Iya. Sebelumnya Islam, menikah dengan suami yang mu'alaf masuk Islam, tapi suaminya kembali ke agamanya lagi. Terus akhirnya adik saya terbawa menjadi keluar dari Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hukumnya dengan ayah ibu saya yang dulu mendidik dengan Islam, terus sekarang ayah dan ibu saya sudah meninggal. Di akhirat nanti gimana? Bapak ibu jenengan tidak ada urusan dengan anak yang murtad, karena bapak ibu sudah mengajarkan Islam. Ketika anak itu terpengaruh oleh suaminya, maka bapak ibu tidak menanggung beban kekafiran dan murtadnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, putranya kan murtad. Salah satu putranya dari 4 itu, satunya murtad, tenggelam dia. Apakah Nabi Nuh bertanggung jawab? Tidak. Karena Nabi Nuh sudah mengajarkan. Ternyata dia yang milih kekafiran. Seperti siapa lagi ya? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot itu juga musyrikah, berkhianat terhadap suami. Istrinya Nabi Lot itu berkhianat terhadap suaminya dan dia mengikuti agama kaumnya Nabi Lot, yaitu musyrikah. Memberitahu kepada kaumnya Nabi Lot tentang kedatangan 3 malaikat yang menjelma menjadi pemuda yang tampan. Sedangkan kaumnya Nabi Lot kan kaum homo. Nah itu dengan sebab itu akhirnya istrinya Nabi Lot tidak selamat, termasuk yang diazab pada Allah. Di situ menunjukkan bahwa walaupun dia dari keluarga muslim, kalau dia tidak mengikuti Islam, maka dia tidak selamat. Bapaknya Nabi Ibrahim sudah dinasihati sama anaknya. Nabi Ibrahim punya bapak namanya Azar. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari diberitakan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim itu minta tolong kepada Nabi Ibrahim pada hari kiamat. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tidak ada yang lebih terhina di sekarang ini kecuali dijauhkan dari orang terdekat. Dia minta supaya Allah mengampuni bapaknya. Apa kata Allah? Aku haramkan surga bagi orang kafir. Lihat dari bawahmu wahai Ibrahim. Lihat di bawahmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat bapaknya sudah menjadi anjing yang penuh dengan lumpur. Kemudian ditarik oleh malaikat Zabaniyah, dilempar ke neraka. Berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri. Tidak bisa menolong bapaknya karena sudah diingatkan di dunia. Jadi seorang yang murtad, dia yang menanggung beban
dosa dia sendiri. Keluarganya tidak nanggung karena keluarganya tidak mengajarkan kekafiran. Yang kedua, pelajaran dari pertanyaan ibu ini, kita yang punya anak gadis, hati-hati dengan orang-orang yang ngaku mu'alaf, yang mungkin dia punya kelebihan harta, kaya, tapi dia bermata sipit. Maksudnya apa? Orang Cina biasanya. Nah, orang yang seperti itu mu'alaf, tanya dia, kamu udah sunat belum? Belum sunat. Biasanya kalau orang pura-pura Islam, dia nggak berani disunat. Nggak berani disunat. Sunat dulu harus. Ya. Kalau sudah disunat, tunjukkan kamu sudah bisa sholat, supaya ketahuan bahwa dia benar-benar mu'alaf. Ada orang ngaku mu'alaf tapi gak sunat, KTP-nya tetap Kristen, tidak dirubah sama dia. Kemudian gak sholat. Itu bukan mu'alaf, itu tetap murtad, non-muslim. Karena sholat itu ukuran apakah dia muslim atau tidak. Harus bisa baca sholat, bacaan sholat, dia harus hafal. Berarti itu modus untuk menyesatkan adik ibu, dan dia masuk perangkap, masuk agama Buddha. Jauh. Buddha namanya bapak tuh. Ada lagi mau tanya? Barangkali ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin agak keluar dari ini yang dibahas, tapi semoga memang ada sambungannya. Kan ada ayat yang fattakullahu mastata'tum. Jadi bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, apabila dihubungkan dengan tadi tentang kebaikan, untuk mengawali kebaikan untuk menjadi teladan, itu gimana ya Ustaz? Maksudnya apakah memang ada hubungannya? Jadi gini, kita mau mengawali suatu kebaikan supaya menjadi teladan, tapi sesuai kemampuan kita, meskipun ekspektasi kita itu maunya lebih bisa membuat kebaikan yang lebih, tapi karena tidak sesuai kemampuan, akhirnya menunda atau semacam tidak maksimal melaksanakan kebaikan. Mungkin begitu Ustaz. Ya, Masya Allah. Tidak bertentangan, dan itu saling menguatkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, yaitu laksanakanlah perintah Allah semampu kalian, sesuai dengan ilmu yang kalian tahu. Dan laksanakan perintah itu ada dua. Ada yang kata Rasulullah, saddidu, ya berusaha kamu mengamalkan perintah itu 100%, mirip seperti yang dilakukan Rasul. Au waqaribu, atau mendekati. Jadi kalau nggak bisa 100%, ya di bawahnya sedikit. Mendekati kebenaran. Misalnya begini, Rasulullah kan kalau sholat malam itu 11 rakaat. Ya kita mendekatinya, misalnya 9, atau 7, atau 5, atau 3 rakaat witir, atau 1 rakaat witir.
Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Kalau nggak bisa 11 rakaat ya di bawahnya. Minimal 1 rakaat. Ini lakukan semampunya. Dan minta ampun waktu menjelang adzan subuh, waktu sahur. Kalau Rasulullah, Masya Allah, sepertiga malam terakhir bangun atau pertengahan malam sampai 2 jam sholat, setelah itu tidur. Ya kalau kita setengah jam aja sudah alhamdulillah. Setengah jam sebelum subuh bangun. Loh iya jangan diremehkan itu. Itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir, walaupun setengah jam. Ibu biasanya berapa jam? Setengah 3. Oh Masya Allah, itu Masya Allah. Berarti tidurnya pada Isya ya? Nah, kalau tidurnya jam 12, ya berarti jam berapa tidur? Tergantung kalau bikin kue, nah itu agak lama itu kan. Iya, ala kulihat usahakan bangun menjelang subuh 20 menit. Sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat atau 3 rakaat, dan istighfar dan berdoa tiap malam itu. Nah kalau nggak bisa gimana? Ya sebelum tidur witir. Boleh ya? Boleh. Sampai sholat isya itu boleh langsung. Boleh langsung. Oh, banyak Pak. Karena khawatir nggak bisa bangun 14. Terus kalau sudah itu sholat tahajud apa boleh terbangun? Boleh 2 rakaat, boleh 2, tapi nggak boleh witir lagi. Oh. Iya, itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tadi pertanyaan apa tadi? Sholat dan kebaikan. Pertanyaannya sudah tadi saya jawab ya. Udah. Iya, jadi lakukanlah semampu kalian dari perbuatan baik, yang wajib atau yang sunnah, walaupun di depan orang. Tujuannya supaya diikuti oleh orang. Begitu. Kalau dulu kita di Bontang, pengajian itu saya tinggal di Bontang 13 tahun. Itu pengajian ibu-ibu itu bergiliran ke rumah-rumah ibu-ibu. Ya kalau orang Bontang itu senangnya makan bakwan, masak bakwan, ada model dan sebagainya. Itu kalau di sana, itu pindah-pindah dari rumah ke rumah. Itu nggak masalah, karena itu lebih apa namanya? Kalau memang bisa begitu, tetangga sekitar itu semakin banyak yang tahu sunnah. Iya. Ustaz, Iya. tadi yang melaksanakan perintah kan ada 2. Satu itu yang mendekati kebenaran. Ya. Yang kedua apa Ustaz? Loh itu jadi persis mencontohnya persis kebaikan itu kalau 100% kayak sholat tahajud itu 11 rakaat, atau yang mendekati ya di bawahnya 11. Kalau mendekati berarti di bawahnya 11. Waktunya udah lewat ini Bu tadi, 9:30. Katanya ada yang mau jemput anak-anak ya? Iya sudah. Baiklah ibu, karena waktunya udah lewat, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.